Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita singkat kali ini, saya membahas mengenai pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, khususnya terkait dengan PPh pasal 25 ya, yang mungkin masih banyak yang ditanyakan. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana cara menghitung atau mengangsur bagi yang eh, pertama kali setelah berubah dari PP UMKM gitu ya, dari PPh UMKM atau PP 23 gitu. Nah, kemudian di sini pertanyaan berikutnya adalah dari dari Wina Ina, apakah PPh pasal 25 ini itu sifatnya wajib atau pilihan? Apakah boleh sebuah perusahaan memilih untuk bayar pajak sekaligus di akhir tahun? Nah, kalau kita secara aturan, kalau kita balik ke aturan ya, kalau misalkan kemarin katakanlah peralihan dari UMKM ke PPh badan biasa, maka angsuran PPh pasal 25-nya boleh nol. Boleh nol itu artinya ya tidak perlu mengangsur gitu ya. Jadi cukup bayar nanti di akhir tahun gitu. Itu dengan catatan tadi ya, kalau kalau misalkan itu peralihan dari UMKM ke badan gitu ya. Jadi tahun pertama. Istilahnya tahun pertama itu dianggap sebagai wajib pajak baru. Di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, maka ketika dia ada pendapatan, ketika dia memiliki laba, kemudian dihitung pajaknya berapa, ketemu nanti PPh kurang bayar setahunnya berapa, maka otomatis nanti untuk angsuran pasal 25 tahun berikutnya, yaitu diambil dari situ. Jadi pasal 25 ini bisa menjadi wajib ketika tahun sebelumnya, misalkan di tahun kedua tadi ya, di tahun kedua setelah menggunakan PPh badan, maka itu menjadi wajib harus ada angsurannya, gitu. Harus ada angsuran. Kenapa? Karena itu sebagai hak dan juga kewajiban bagi si wajib pajak. Haknya adalah dengan cara dia mengangsur, artinya nanti di akhir tahun dia tidak perlu bayar pajak terlalu tinggi, tapi menjadi kewajiban karena memang ada istilahnya pajak yang memang harus dibayarkan gitu. Jadi memang itu harus dibayarkan setiap bulan dengan jumlah nominal yang sama. Karena kalau misalkan tiba-tiba berubah angkanya, katakanlah yang awalnya misalkan angsuran pasal 25-nya itu sebesar misalkan 10 juta, tapi kemudian tiba-tiba turun gitu ya, turun menjadi 6 juta misalkan. Maka itu nanti dari DJP akan menerbitkan STP, Surat Tagihan Pajak, yang berisi menagih kekurangan dari pasal 25 tadi plus sanksinya. Gitu. Kalau misalkan kita mau mengurangi angsuran, misalkan tadi ya dari 10 ke 9, itu adalah dengan cara ajukan dulu namanya permohonan pengurangan angsuran pasal 25. Gitu. Jadi di permohonan angsuran pasal 25 itu bisa kita kita tuliskan gitu ya, kita tuliskan kemudian dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang tahun ini kira-kira omset kita bakalan turun misalkan. Makanya kita perlu menyesuaikan lagi angsuran pasal 25-nya. Jadi kita perlu turunkan biar nanti ketika di SPT tahunannya nanti itu tidak sampai terjadi lebih bayar misalkan gitu. Jadi itu bisa dilakukan tadi ya, asalkan kita bisa ajukan, kita harus ajukan namanya permohonan pengurangan angsuran pasal 25. Untuk lebih jelasnya, eh, teman-teman bisa ajukan bisa telepon ke Kering Pajak atau bisa telepon ke atau tanyakan ke penyuluh di masing-masing kantor pajak ya gitu. Bagaimana cara mengajukan pengurangan angsuran pasal 25 tadi gitu. Cuman balik lagi tadi ya, kalau pertanyaannya apakah itu wajib atau pilihan, ya kita lihat dulu di tahun berapa gitu ya. Kalau tahun pertama sejak peralihan tadi itu eh, opsi gitu, apa namanya, bisa menjadi pilihan gitu ya biar tidak terlalu bayar besar, atau ya sudah kalau secara aturan pasal 25-nya boleh nol karena itu dianggap wajib pajak baru. Tapi kalau di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, ketika dia sudah memiliki laba, ada penghitungan PPh terutangnya setahun, maka di tahun berikutnya dia harus tetap lapor atau setor PPh pasal 25. Angsuran pasal 25 sendiri maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi misalkan katakanlah sekarang masa Mei gitu ya, masa Mei 2023, maka paling lambat nanti dibayarkan angsuran itu nanti di tanggal 14 Juni gitu ya, 14 Juni tahun 2023. Jadi maksimal ada tanggal 15. Kalau ternyata pas tanggal 15-nya itu hari libur atau tanggal merah, maka ke hari kerja berikutnya.
Yang harus perhatikan, kalau misalkan ternyata telat atau lebih dari tanggal itu, maka nanti akan kena STP pasal 9 ayat 2A, seperti itu. Jadi kalau untuk cara hitungan sanksinya ada di YouTube saya yang lain, video saya yang lain. Gitu. Sekedar itu saja terkait dengan pertanyaan tadi ya dari Ibu Wina tadi, apakah pasal 25 ini wajib atau pilihan untuk dilakukan angsuran. Semoga ini sebagai menambah ya menambah em, apa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar PPA pasal 25. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.